Halo teman-teman, saya Vivian Florensius Waruhu mau berbagi kepada saudara-saudara semua tentang apa yang saya dapat dalam kelas dogmatika 4 dari Pak Hendy. Ialah 3 kebajikan menjinakkan pikiran jahat. Apakah 3 kebajikan itu? Pertama kasih, kedua pengendalian diri, dan ketiga adalah doa. Pertama kasih. Maximus berkata, kamu tidak dapat dihangatkan oleh api jika hanya belajar tentang api. Sama halnya ketika kita belajar teori tentang kasih, tetapi kita tidak berbuat kasih. Bagaimana mungkin kita tahu apa itu kasih? Ya, tentunya kita harus berbuat kasih. Dengan berbuat kasih, kita pun tahu apa itu kasih. Kasih Allah kepada kita adalah kasih eros, cinta yang penuh dengan gairah, ingin selalu bersama, punya semangat untuk terus berbicara dan lainnya, layaknya sebagai seorang yang sedang jatuh cinta. Hati kita adalah alam bawah sadar kita yang seluas samudra, yang segalanya ada di dalamnya. Di dalam hati ada nafsu kedagingan dan roh. Isi hati yang pertama ialah nafsu kedagingan. Nafsu kedagingan itulah yang harus dibakar oleh kasih. Segala yang jahat yang tersimpan di kedalaman hati kita haruslah dibakar oleh eros atau dengan kasih Allah, bukan sebaliknya atau justru kejahatan itu yang membakar kita. Kasih itulah yang akan menjinakkan kemarahan, nafsu seks, dan sebagainya. Tetapi ketika kita bisa self-control, inilah yang merupakan pembakar. Yang namanya dibakar tentu tidak enak. Bayangkan saja ketika kita berada dekat api, saat kita memasak, kita pun merasakan panasnya api itu. Apalagi jika kita dibakar. Tetapi inilah long suffering yang harus kita terima. Contohnya saja dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita berniat menolong orang lain, tetapi kita malah dibohongi. Hal ini bukanlah masalah karena kasih memang harus ada pengorbanan yang harus kita berikan. Ketika kita dalam api, tentu kita akan merasa kesakitan karena terbakar. Sama halnya ketika kita berbuat kasih terhadap orang lain. Mungkin saja kita merasa sakit, tetapi inilah yang harus kita terima. Karena kasih itu harus ada pengorbanan. Kemudian bagaimana kita menjinakkan kemarahan? Kita harus merciful. Ketika orang lain menyebarkan api yang menghanguskan yang bagaimana? Tentu bukan api yang memang benar-benar api yang ia lempar. Akan tetapi ketika kita terpancing dengan apa yang ia lakukan, maka kita juga akan kena percikan api itu. Tetapi bagaimana seharusnya? Kita memberi api yang memadamkan. Ketika orang lain membenci kita, maka kita tidak perlu berbalik untuk membenci dia. Hal ini berarti ketika kita diserami dengan api, maka kita jangan mau ikut terbakar sama seperti dia. Karena itulah kita membutuhkan kasih. Kita harus punya tanda long suffering atau tanda ketiga godaan itu datang. Ketika kita mengampuni, maka itu adalah kasih. Selanjutnya, kita juga harus tahu konsekuensi selanjutnya atau ada hal yang mungkin bisa terjadi lagi. Jadi, jika kita mencintai Allah, maka kita diberi kuasa untuk menjinakkan. Kuasa dari Allah itulah yang membakar perbuatan jahat itu. Inilah api ilahi yang membakar nafsu daging. Isi hati yang kedua ialah keinginan roh. Seperti pengendalian diri, kasih, kesabaran, dan lain-lain. Hal-hal inilah yang harus semakin dimurnikan. Kedua, pengendalian diri. Nah, bagaimana self-mastery itu? Membuat kita menyingkir dari segala sesuatu yang bukan kebutuhan atau pleasure. Mungkin saja bagi kita pleasure itu adalah hal yang nikmat. Tetapi hal ini menciptakan patience. Self-mastery akan membuat kita tahu apa yang kita butuhkan, bukan membuat kita semakin menginginkan hal yang tidak kita butuhkan. In such a way, then continence quenches concupiscence. Sama halnya ketika kita menggunakan indera kita untuk pleasure, maka ini akan menjadi dosa. Kapan menjadi dosa? Ketika kita tidak bisa menggunakan self-mastery untuk mengendalikan diri dari sekedar keinginan yang memang bukan kebutuhan kita. Lalu bagaimana dengan doa? Hawa nafsu yang kita punya itu datang dari pikiran-pikiran jahat atau logismoi, karena itulah kita membutuhkan doa, supaya pikiran kita tetap terjaga. Ketiga, doa. Doalah yang membuat pikiran kita terkoneksi dengan Allah, sehingga pikiran kita menyatu dengan Dia. Ascetic life yang paling penting untuk mencapai kesempurnaan bersama dengan Allah ialah doa. Doalah yang menguatkan kita mencapai teosis.
Doa adalah energi positif yang kita dapat dengan kita join dalam doa dengan Allah. Lalu apakah manusia dapat melakukan doa tanpa henti? Doa tanpa henti bukan berarti tidak beraktivitas, namun sepanjang waktu ia hanya berdoa saja. Akan tetapi berdoa tanpa henti ialah menjaga pikiran kita untuk takut akan Allah. Hal ini adalah dengan menjaga pengharapan kita akan Dia. Dalam Roma 8 ayat 35 dan 38 menunjukkan bahwa tak ada hal yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Jadi jika kasih Allah itu tidak ada batas untuk kita, maka cara kita untuk merespon tidak boleh terputus. 2 Korintus 4 ayat 8-10 senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh, itulah doa tanpa henti. Dari hal ini, kita mendapat self-mastery sehingga kita mencapai kasih. Kita tidak akan memiliki kasih tanpa beriman dan berdoa. Dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita perlu untuk selalu berharap kepada Allah. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Anugerah Allah yang membuat kita kuat meski kita lemah. Namun, mengapakah masih ada di antara kita yang tidak memiliki penyesalan atas dosa-dosa? Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki rasa takut akan Allah. Apakah kita tidak merasa takut ketika Musa berbicara tentang orang-orang berdosa terhadap Allah? Di dalam Ulangan 32 ayat 41 berkata bahwa adanya pembalasan, dan juga di dalam Yesaya 33 ayat 14 ketika kita takut akan Allah maka kita punya iman. Yesaya 65 ayat 13, di Daniel 7 ayat 9-15, hal ini semua menunjukkan adanya penghukuman yang mengerikan. Mazmur 62 ayat 13, Allah akan membalas setiap orang dalam perbuatannya. 2 Korintus 5 ayat 10, segala yang diperbuat baik atau jahat, maka akan menerima pembalasan. Jadi dalam hidup ini kita harus takut akan Allah. Bagaimana kita bisa bertahan di hari penghakiman setelah kita mendengar hal ini? Matius 5 ayat 10 berbicara tentang bagaimana sempurna untuk menghadapi penghakiman itu. Dalam Roma 3 ayat 12-14, dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia sebetulnya tidak sempurna. Lalu bagaimana kita sebagai seorang Kristen dituntut untuk menjadi sempurna? 2 Timotius 3 ayat 1-4. Keadaan orang di hari-hari terakhir, bagaimana dengan kita? Bukankah kita adalah pemfitnah, pemarah, sombong, mencintai diri sendiri, tidak mengasihi, tidak mau berdamai? Bukankah kita semua tidak tulus? Bagaimana nanti kita bisa berdiri di hadapan tahta Allah itu? Jika kita adalah manusia yang suka melawan perintah Allah, maka caranya ialah harus memiliki pertobatan. Dalam pertobatan ini harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 8 ayat 14 tertulis bahwa anak-anak Allah adalah dipimpin oleh Roh. Jadi jika kita adalah anak-anak Allah, maka menyesali dosa dengan pertobatan yang dipimpin oleh Roh Allah. Sebab setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, maka bukan berasal dari Allah. Karena itu, kita harus takut akan Allah yang murka atas dosa. Matius 5 ayat 20, hidup kekristenan kita mesti sempurna. Kita harus lahir dari Allah melalui iman. Selain itu, apa yang harus kita miliki sebagai anak-anak Allah? Tidak hanya dengan iman. Sebab iblis juga bisa berkata bahwa mereka juga punya iman. Di dalam Yakobus 2 ayat 19. Jika kita hanya memiliki iman tetapi tidak memiliki ketaatan, maka kita sama halnya dengan iblis. Tetapi sebagai anak-anak Allah, maka harus memiliki iman dan ketaatan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Perbuatan kita adalah kasih itu. Dan kasih itulah yang membuat kita dapat bertahan di hadapan Allah. Untuk mendatangkan kasih itu, maka kita memerlukan kasih karunia Allah. Sebab di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Galatia 2 ayat 20. Berarti bahwa hidup kita ini ialah hidup oleh iman di dalam diri anak Allah yang menyelamatkan. 1 Korintus 4 ayat 2. Mengikuti keteladanan Kristus, itulah ketaatan kita. Ketika kita taat, maka ada konsekuensinya. Jika Kristus menderita, maka kita pun mengalaminya. Lukas 6 ayat 27 dan 28, ketika Tuhan berkata, berdoalah bagi musuhmu. Hal ini jika kita taat, maka kita melakukannya. Tetapi jika tidak, maka hal sebaliknya lah yang kita lakukan. Dan jika hal yang sebaliknya itu yang kita lakukan, kita berada dalam kenajisan, padahal kita adalah baitnya Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Justru ketika kita melanggar perintah Allah, maka membuat kita menjadi tidak lagi suci. Jadi ide tentang kasih itu
tidak secara otomatis menjadi iman yang hidup tanpa ketaatan. Roma 1 ayat 28, Roma 1 ayat 24. Allah akan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Jadi saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa kasih ialah menjalani satu proses pemurnian jiwa yang adalah long suffering, self-control, sehingga menghasilkan emas ialah kasih. Tidak ada yang bisa melakukan kasih tanpa melalui detachment atau dissipation. Yakobus 1 ayat 3, iman itu menghasilkan ketekunan, ketekunan kepada pengharapan, pengharapan kepada detachment, kemudian kepada kasih. Dia yang mengasihi Allah akan memilih Allah yang menciptakan, bukan apa yang diciptakan oleh Allah. Tetapi memang kita membutuhkan apa yang Dia ciptakan. Uang, pakaian, biarlah kita menggunakan itu semua sebagai kemuliaan Allah. Ketika jiwa lebih diutamakan daripada tubuh dan lebih mengutamakan Allah daripada apa yang Dia ciptakan, maka kita telah lebih memilih Allah. Jika saya dan saudara adalah kertas yang ketika ketemu dengan api, maka api itu akan menghanguskan kita. Tetapi jika saya dan saudara adalah emas yang ketika bertemu dengan api, maka akan semakin dimurnikan. Jadi burning love itu berasal dari mind. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita pun tidak pernah bisa melupakan itu. Pikiran kita akan dibakar dengan burning love melalui doa kita. Ketika kita mengasihi Allah, berarti kita mengasihi sesama. Tetapi jika tidak bisa melakukan itu, maka saya dan saudara tidak sepenuhnya mengasihi Allah. Selain itu, perbuatan kasih ialah memang secara sengaja melakukan hal baik terhadap sesama, sehingga menghasilkan long suffering itu. Orang yang mengasihi Allah, maka hidupnya pun bagaikan malaikat di bumi. Puasa, berjaga-jaga, berdoa, dan memikirkan kebaikan kepada sesama. Kasih itu juga seperti seal. Allah adalah Allah yang cemburu. Perlu kita mengingat bahwa kita memiliki Allah yang pencemburu. Karena itu, kita tidak perlu meladeni yang lain supaya pemilik kita tidak cemburu. Kita yang takut kepada Allah, maka yang ada di dalamnya ialah kerendahan hati, bukan vainglory. Jangan juga kita menanamkan pikiran kita dengan pikiran yang marah, supaya tidak menghasilkan listlessness. Jika kita dalam keadaan digoda, maka jangan sampai kita meninggalkan doa. Ketika kita mengasihi, maka kita seperti menjadi korban yang dibakar, dan ingat bahwa ini adalah satu hal memang harus kita terima. Selamat mengerjakan ketiga kebajikan ini, semoga menjadi berkat bagi saudara semua. Terima kasih telah menonton, Tuhan Yesus memberkati.